Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1245. Kalau begitu, apakah kau bersujud, cara leluhur? Semua orang di lapangan memandang ke arah angkasa luar, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Bahkan penguasa keabadian tidak dapat melihatnya. Tuan Wubian menoleh ke arah pemilik pena Dao, dan pemilik pena Dao berkata, "Tidak bisakah kau melihatnya?" Lord Wubian mengangguk. Sang Master Dao Pen berkata dengan tenang, "Kekuatannya terlalu lemah." Tuan tanpa batas, pemilik Dao Pen menatap ke arah angkasa luar dengan tatapan mata yang serius. Cara leluhur, keberadaan yang tertinggi dan tak terbayangkan, tak terduga, tak tertebak, dan tak terukur yang mengatur semua waktu dan ruang, semua eksistensi, semua taoisme, semua dimensi, semua sebab dan akibat, semua hukum, semua hubungan yang telah ditakdirkan, dan semua dunia. Sumber segala sesuatu di dunia, jauh dari segalanya di dunia. Karena itulah, selain Qi Zhen dan pemilik pena Dao, tidak ada orang luar yang dapat melihatnya sama sekali, sebab dia tidak dapat digambarkan dan tidak dapat dimata-matai. Saat Zudao muncul di dunia ini, penguasa Jiuzu membungkus sedikit, lalu minggir, tatapannya penuh rasa hormat. Ia pernah mengira bahwa dirinya seorang pemberontak, tetapi baru setelah ia dipukuli dengan kejam, ia menyadari betapa bodohnya dirinya. Ini seperti orang kaya baru yang tiba-tiba menjadi kaya dan mengira ia memiliki uang tak terbatas. Namun, ketika ia mencapai kelas yang lebih tinggi dan bersentuhan dengan dunia yang belum pernah ia kenal sebelumnya, ia menyadari betapa bodohnya ia. Seringkali, semua orang adalah katak dalam sumur, hanya saja mulut sumurnya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Qi Zhen menatap ruang angkasa yang dalam dengan tenang. Dia tidak terkejut. Dia telah merasakan keberadaan jalan leluhur ini sejak lama. Dan dia juga sangat jelas bahwa hari ini akan tiba cepat atau lambat. Karena jalan yang dia ambil adalah jalan yang melawan jalan. Tao adalah aturan dan batasan. Mereka yang tidak mengolah wilayahnya berarti menentang Tao. Di angkasa yang dalam, berdiri sebuah bayangan samar. Selain Master Sekte Jing dan Kaisar Fan Zhao, hanya pemilik Dao Pen dan Qi Zhen yang bisa melihat bayangan kabur ini. Cara leluhur terungkap. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara pelan dari kedalaman angkasa. "Dewa sejati, engkau telah mencapai tingkat ini. Engkau seharusnya mengetahui prinsip-prinsip jalan agung dan siklus surga. Mengapa engkau masih melakukan kesalahan dan menentang jalan?" Qi Zhen tersenyum dan berkata, "Ketika bencana kosmik terjadi, miliaran jiwa hancur. Apakah ini jalan surga?" Suara itu berkata, "Ketika alam semesta lahir, sumber daya terbatas, dan makhluk hidup menjarah tanpa kendali, bencana ini disebabkan oleh makhluk hidup. Sekarang bencana telah menghancurkan semua makhluk hidup. Semuanya adalah siklus surga, karma, dan pembalasan. Tidak ada orang lain yang dapat disalahkan." Pada saat ini, penguasa tanpa batas dalam kegelapan tiba-tiba berkata, "Leluhur Dao, Anda mengatakan bahwa hukum alam bersifat siklus dan karma akan menang. Pernahkah Anda berpikir tentang berapa banyak orang tak berdosa di dunia ini? Sama seperti anak-anak itu, mereka tidak berlatih kultivasi. Jadi apa yang salah dengan mereka?" Zudao melirik ke arah Lord Wubian, lalu tatapannya tertuju pada pemilik Dao Pen. Zudao berkata, "Guru pena Dao Agung, Anda seharusnya sangat jelas tentang masalah ini, mengapa Anda tidak menjelaskannya kepada teman Anda?" Sang guru Daobi tersenyum dan berkata, "Kau sendiri yang harus menjelaskannya." Zudao berkata, "Itu bagus. Setiap alam semesta memiliki reinkarnasi. Ketika seseorang berkultivasi hingga tingkat tertentu dan masa hidupnya habis,
dia akan bereinkarnasi sebagai manusia lagi. Dia terus berkultivasi, dan kemudian masa hidupnya habis, dan dia terus bereinkarnasi, dan seterusnya. Sebenarnya, di alam semesta, kecuali sejumlah kecil orang-orang sekarang masih orang-orang yang sama seperti dulu. Mendengar kata-kata Zhu Dao, semua orang di lapangan tercengang. Penguasa Wubian juga tercengang. Ia menoleh untuk melihat pemilik pena Dao. Pemilik pena Dao mengangguk sedikit dan berkata, "Singkatnya, jangan berpikir kau tidak bersalah sekarang, karena itu semua adalah dosa yang kau perbuat di kehidupanmu sebelumnya." Lord Wubian segera berkata, "Omong kosong." Sang Master Dao Pen berkata dengan tenang, "Begitulah kenyataannya, jika Anda ingin berbicara tentang kepolosan, maka Ye Diaomo adalah yang paling polos, karena dia tidak memiliki kehidupan lampau, dia tidak melakukan dosa apapun, dan malapetaka kosmik telah muncul, jadi dia memang polos." Sambil berkata demikian, dia melirik Ye Guan yang ada di bawah. Lord Wubian berkata dengan suara yang dalam, "Apakah tidak ada solusi?" Sang Master Dao Pen berkata, "Jika Ye Diaomo mampu menciptakan keteraturan untuk membatasi yang kuat di alam semesta ini, maka itu bisa dianggap sebagai solusi." Lord Wubian segera berkata, "Kalau begitu, kamu bisa mencobanya." Pemilik Avenue Pen memutar matanya dan berkata, "Coba saja kalau kamu mau." Tuan Wubian berkata dengan suara yang dalam, "Apa posisimu?" Pemilik pena Avenue menggelengkan kepalanya, "Saya tidak punya posisi." Lord Wubian agak bingung. Sang Master Dao Pen berkata, "Alam semesta sedang dilanda musibah. Semua makhluk hidup hancur. Dosa-dosa di kehidupan sebelumnya telah dibayar lunas di kehidupan ini. Siapapun pasti akan menganggapnya tidak masuk akal. Lagi pula, kehidupan sebelumnya adalah kehidupan sebelumnya. Kehidupan ini adalah kehidupan ini. Kekayaan yang diciptakan di kehidupan sebelumnya belum dinikmati di kehidupan ini. Tetapi..." Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Dari sudut pandang alam semesta, Anda akan menemukan bahwa adalah benar untuk memulai kembali alam semesta ketika sedang dilanda bencana. Jika alam semesta tidak dimulai kembali dan dibiarkan dijarah oleh semua makhluk hidup, maka alam semesta pada akhirnya akan kewalahan dan hancur." Benar atau salah, ada pula kilatan kompleks di mata Lord Wubian. Ini bukan masalah benar atau salah, ini masalah sikap, dan tidak ada seorang pun yang salah. Bila menghadapi situasi ini, tergantung siapa yang tangannya lebih keras. Lord Wubian menatap ke angkasa luar. Dia tidak dapat melihat Dao leluhur. Dia bahkan tidak dapat merasakannya. Tetapi dia tahu bahwa kekuatan Dao leluhur ini benar-benar sangat mengerikan. Pemilik Dao Pen melirik Dao leluhur di kehampaan dan tidak berkata apa-apa. Dan di bawah, Ye Guan juga sedang melihat ke angkasa luar saat ini. Dia tidak bisa merasakan keberadaan Dao leluhur ini, tetapi dia bisa mendengar suara Dao leluhur ini. Atasan tidak dikenal, Ye Guan menarik napas dalam-dalam, membuka telapak tangannya, dan sebuah menara kecil muncul di tangannya. Dia melihat menara kecil di tangannya dan berkata dengan lembut, "Tuan Menara, pertempuran ini tidak dapat diprediksi. Hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Kamu..." Xiao Ta berkata dengan marah, "Jangan bicara omong kosong lagi. Aku sudah bersama keluargamu selama 3 generasi. Aku tidak pernah meninggalkan kakekmu, ayahmu, dan aku tidak akan meninggalkanmu. Apakah kau mengerti?" Ye Guan tertawa, lalu menyingkirkan menara itu. Dia menatap langit yang dalam tanpa rasa takut di matanya. Di angkasa yang dalam, Zhu Dao menatap Qi Zhen. "Dewa sejati, tidak mudah bagimu untuk berkultivasi ke tingkat ini. Apakah kamu yakin ingin terus berada di jalan pemberontakan?" Qi Zhen tersenyum dan berkata, "Kamu punya posisimu, aku punya posisiku, mari kita selesaikan dengan tinju."
Saat ini, jelas baginya bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan. Zhu Dao mengangguk sedikit, lalu mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan, tidak menargetkan Qi Zhen. Ledakan, tiba-tiba, aura mengerikan meledak dari tubuh roh jahat itu, dan di antara alisnya, bunga roh jahat berwarna merah darah langsung mengeras. Budidaya segala usia terintegrasi sepenuhnya, dan pada saat kultivasinya selama ribuan kehidupan menyatu, aura bencana yang mengerikan tiba-tiba berkumpul dari belakangnya. Bencana kosmik, di luar, Pei Sisen dan yang lainnya tidak bisa berhenti gemetar dalam tubuh dan jiwa mereka. Kekuatan bencana kosmik benar-benar terlalu mengerikan. Mereka tentu pernah melihat bencana kosmik sebelumnya, dan juga menyaksikan bencana kosmik dari peradaban kosmik tingkat 8. Namun, bahkan bencana kosmik dari peradaban kosmik tingkat 8 tidak dapat dibandingkan dengan bencana kosmik saat ini. Pei Sisen dan kedua pelayannya saling berpandangan dengan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa bencana kosmik di alam semesta tingkat rendah ini bisa mencapai tingkat ini. Terlebih lagi, bencana kosmik di depan mata kita terus bertambah kuat, seolah-olah tidak ada batas atasnya. Edao perlahan membuka matanya, dan kilatan darah mengalir deras di matanya. Dia menatap Qi Zhen dan berkata sambil tersenyum, "Ya Tuhan, aku harus mengatakan bahwa aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena tekananmu yang terus-menerus, aku tidak akan pernah memiliki kekuatan seperti sekarang." Seperti yang dia katakan, dalam keadaan normal, dia tidak akan bisa memiliki kekuatan seperti sekarang. Namun, karena penindasan dewa sejati, dia menjadi semakin kuat setiap hari. Sekarang, setelah penggabungan 10.000 tahun kultivasinya, kekuatannya setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Qi Zhen melirik Edao dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu ingin mengucapkan terima kasih, mengapa kamu tidak bersujud?" Setiap orang mendengar perkataan Qi Zhen, senyum di wajah Edao berangsur-angsur menjadi sedikit ganas. Tetapi dalam sekejap, dia tersenyum lagi. Dia menoleh untuk melihat Ye Guan yang tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum, "Ya Tuhan, apakah kamu tidak menyukai bajingan ini? Baiklah, aku akan mengulitinya hidup-hidup di hadapanmu hari ini. Aku benar-benar menantikan untuk melihat ekspresimu." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meraih Ye Guan yang berada jauh. Bab 1246, Tubuh Bencana Abadi. Dengan genggaman ini, Ye Guan yang berada jauh, tiba-tiba merasakan aura mengerikan menekannya seperti gunung. Pada saat ini, hatinya serasa dijepit erat oleh jaring tak kasat mata, mencekiknya hingga tak tertahankan. Ye Guan tiba-tiba meraung dalam hatinya, "Tuan Ta." Ledakan, cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit dari tubuh Ye Guan. Dalam sekejap, tekanan kuat yang menyelimutinya hancur. Melihat kejadian ini, pendeta Tao jahat yang tidak jauh dari situ pun mengerutkan kening. Pada saat ini, di sekitar Ye Guan, selain cahaya merah darahnya sendiri, juga ada seberkas cahaya keemasan. Ketika Taye dan Ye Guan memilih untuk bergabung, auranya mengalami perubahan drastis. Aura itu hanya sedikit lebih lemah daripada aura jalan jahat. Tahukah Anda, menara kecil itu sekarang telah direnovasi. Ketika dia melihat aura Ye Guan tiba-tiba menjadi sangat menakutkan, pendeta Tao jahat itu mengerutkan kening lebih dalam. Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Ia harus mengakui bahwa ia sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa setelah transformasi, Tower Master akan menjadi begitu menakutkan. Dibandingkan sebelumnya, ini seperti surga dan bumi. Taye membalikkan badannya. Ye Guan menarik pikirannya dan menatap pedang King Xuan di tangannya. Pedang King Xuan terus bergetar. Ye Guan tiba-tiba mendongak ke jalan jahat tak jauh dari sana,
dengan pikirannya bergerak, pedang itu tiba. Sebelum banyak orang sempat bereaksi, pedang King Xuan milik Ye Guan sudah tiba di depan penjahat itu. Pedang ini tidak hanya berisi kekuatan ilmu pedang dan garis keturunannya sendiri, tetapi juga kekuatan Master Ta. Akan tetapi, tepat ketika pedangnya masih setengah kaki dari Evil Dao, perisai darah tiba-tiba menghalangi Evil Dao. Ledakan, pedang King Xuan menembus perisai darah, dan perisai darah itu bergetar hebat. Kekuatan dahsyat itu benar-benar menjatuhkan Ye Guan. Namun, saat Ye Guan terbang, pedang King Xuan-nya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan terbang menuju jalan jahat. Edao tiba-tiba menyatukan jari-jarinya dan menjentikkannya pelan. Wah, pedang King Xuan langsung terhempas. Di kejauhan, Ye Guan yang tadinya berhenti, tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang King Xuan jatuh ke telapak tangannya. Dia memegang pedang King Xuan, tubuhnya bergetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang lagi, dan membunuh penjahat itu. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Kekuatan pedang ini bagaikan aliran air yang deras menghancurkan jalan jahat dengan ganas. Begitu kekuatan pedang yang dahsyat itu muncul, langit berbintang di sekitarnya berubah warna dan mulai memusnahkan secara langsung, tidak mampu menahan kekuatannya sama sekali. Tidak jauh dari situ, Edao menatap Ye Guan dengan wajah tanpa ekspresi saat dia menyerangnya dengan pedang. Tiba-tiba, dia meninju dengan keras. Ledakan, seberkas darah langsung menghancurkan tinju Ye Guan. Pada saat yang sama, Ye Guan langsung terlempar ke ruang dan waktu yang gelap oleh kekuatan tinju yang mengerikan itu. Setelah terlempar ke ruang dan waktu ini, dia masih mundur dengan keras. Karena kecepatannya terlalu cepat, tubuhnya tidak tahan dan langsung terbakar. Ye Guan tiba-tiba menusukkan pedang King Xuan ke depan. Sebuah kekuatan dahsyat menembus ruang dan waktu di depannya. Dia berhenti tiba-tiba dengan bantuan pedang King Xuan. Begitu dia berhenti, darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat itu, dia merasa seakan-akan seluruh tubuhnya akan hancur. Dia mengangkat kepalanya dan melihat perlahan, melalui kekosongan ruang dan waktu, dia melihat Dao jahat. Dao jahat itu berlumuran darah dan menatapnya. Jalan jahat itu berkata dengan nada menghina, "Teruskan saja." Ye Guan berpikir dalam hatinya, "Tuan Ta, apakah Anda sudah berusaha sekuat tenaga?" Xiao Ta berkata, "Belum." Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayo." Xiao Ta berkata, "Baiklah." Ledakan, begitu dia selesai berbicara, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan. Dalam sekejap, seluruh ruang dan waktu yang gelap mulai menghilang. Kekuatan Lord Tower, Ye Guan memegang pedang King Xuan erat-erat di tangan kanannya, dan matanya perlahan tertutup. Saat berikutnya, 3 garis keturunan di tubuhnya mulai terbakar lagi. Pada saat yang sama, tubuh dan jiwanya juga mulai terbakar lagi pada saat ini. Bertarung sampai mati, dia tidak punya jalan keluar. Ye Guan tiba-tiba membuka matanya, dan saat berikutnya, dia telah bergegas keluar dari kegelapan ruang dan waktu. Di depan jalan jahat, seberkas cahaya pedang muncul. Edao menyipitkan matanya sedikit dan mengarahkan jarinya ke depan. Di ujung jarinya, guntur berdarah tiba-tiba keluar. Ledakan, ketika guntur darah bertabrakan dengan cahaya pedang Ye Guan, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan langsung meletus, dan Ye Guan sekali lagi terhempas. Tetapi kali ini roh jahat itu juga terkejut dan mundur ratusan kaki jauhnya. Setelah berhenti, dia menunduk melihat tangannya yang sudah retak. Alisnya langsung berkerut. Di kejauhan, ketika Ye Guan melihat jalan jahat itu mundur ratusan kaki, kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. Tampaknya jalan jahat ini tidak terkalahkan. Bisa bertarung, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempat itu.
Sekali lagi, pedang menentukan hidup dan mati. Dia menghunus pedangnya, sekarang seolah-olah itu adalah pedang terakhirnya. Jadi pedang ini merupakan pertunjukan yang luar biasa baginya. Pedang itu begitu kuat sehingga sisa tenaga yang dipancarkannya cukup untuk mengejutkan Pei Sisen dan yang lainnya di kejauhan dan membuat mereka mundur dengan keras. Pada saat ini, Pei Sisen dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Karena mereka menemukan bahwa pada saat ini, apalagi bertarung dengan Ye Guan, mereka hanya seperti semut di depan Ye Guan. Ini sungguh keterlaluan. Dari awal hingga sekarang, Ye Guan telah mampu meningkatkan kekuatan tempurnya melalui berbagai metode. Tidak jauh dari situ, saat pendeta Tao jahat itu berhadapan dengan pedang Ye Guan, sedikit niat membunuh terpancar di matanya. Dia tiba-tiba melangkah maju, merentangkan telapak tangannya, dan kilat berwarna merah darah meledak dari telapak tangannya. Ledakan, saat cahaya pedang dan cahaya darah hancur. Gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari lapangan. Ketika Pei Sisen dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis dan mereka mundur dengan keras. Namun, mereka masih sedikit lambat dan langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Ye Guan juga terpental lagi. Tetapi penjahat itu juga dikejutkan oleh gelombang kejut pedang yang mengerikan dan mundur dengan keras. Setelah mundur 1000 kaki, dia berhenti. Setelah berhenti, dia melihat ke bawah ke tangan kanannya. Pada saat ini, retakan di tangan kanannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan masih ada sisa energi pedang di atasnya. Edao sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan energi pedang yang tersisa di tangannya langsung menghilang. Kemudian, dia menatap Ye Guan yang tidak jauh darinya. Saat ini, Ye Guan tampak sangat menyedihkan, tubuhnya retak menjadi bentuk jaring laba-laba, dan darah mengalir dari sekujur tubuhnya. Pukulan sebelumnya hampir menghancurkan tubuhnya. Namun mata Ye Guan penuh dengan semangat juang. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat ke arah jalan yang jahat. Pada saat ini, suara Taye tiba-tiba terdengar. Aku khawatir kita berdua tidak bisa mengalahkan wanita ini. Pada saat ini, Ye Guan sudah memainkan semua kartunya. Namun, dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dan pria jahat yang tidak jauh darinya tetap tenang dan kalem sampai sekarang. Ye Guan tiba-tiba berteriak dengan ganas, "Datang lagi!" Saat suara itu jatuh, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Dalam sekejap, cahaya pedang merah darah sepanjang 1000 kaki telah membunuh penjahat itu dengan ganas. Edao tiba-tiba menempelkan jari-jarinya dan menunjuk. Lalu kilat menyambar tempat ujung jarinya mendarat. Wah, cahaya pedang dan cahaya petir hancur pada saat yang sama, dan jalan jahat itu mundur ribuan kaki jauhnya. Namun, tubuh Ye Guan meledak tepat di tempat, berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar. Dagingnya retak, Ye Guan menatap tubuhnya yang retak, matanya perlahan tertutup, dan dia menggenggam erat pedang King Xuan di tangan kanannya. Seolah merasakan semangat juang Ye Guan, pedang King Xuan tiba-tiba bergetar hebat, membuat serangkaian suara pedang yang tajam dan menusuk. Di seberangnya, Evil Dao menatapnya dengan sedikit ekspresi jijik di wajahnya. Taye berkata dengan suara gemetar, "Wah, kita tidak punya kartu truf lagi." Pada titik ini, mereka benar-benar tidak punya kartu truf lagi. Ye Guan tidak mengatakan apa-apa, matanya sedikit terpejam, dan pedang King Xuan di tangannya masih bergetar. Pada saat ini, pendeta Tao jahat yang tidak jauh dari sana tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu masih akan mengambil tindakan?" Rumput, pada saat ini, Tuan Ta tiba-tiba berkata dengan marah, "Apa yang membuatmu begitu sombong?" Evil Dao melirik Master Ta dan berkata, "Sungguh sayang. Rumput." Taye sangat marah. "Kau meremehkanku? Ya,
Aku akan menghajarmu sampai mati. Ketika ia berbicara, ia sebenarnya membakar badan menara. Ledakan, dalam sekejap, api di sekitar Ye Guan berubah menjadi api keemasan. Dan ketika penguasa menara memilih untuk membakar badan menara, aura Ye Guan tiba-tiba melonjak lagi. Pada saat ini, Ye Guan merasa bahwa ada kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Dia mengepalkan pedang King Xuan di tangan kanannya. Dalam sekejap, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung membentuk kembali tubuhnya. Niat pedang dan tubuh daging bangkit dengan kesehatan penuh di tempat. Ye Guan mendongak ke arah jalan jahat itu, dan pada saat berikutnya, dia menghilang dari tempat itu. Cahaya pedang merah keemasan melintas di lapangan. Wah, di kejauhan, cahaya berdarah pecah seketika. Kemudian jalan jahat itu terpotong dan terlempar ribuan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, Pei Sisen dan yang lainnya di kejauhan tiba-tiba menjadi muram. Setelah Edao berhenti, dia melihat tubuhnya dan melihat beberapa retakan di tubuhnya. Tidak jauh dari sana, kekuatan pedang Ye Guan semakin kuat. Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya lagi. Cahaya pedang merah keemasan menyapu lapangan bagaikan guntur. Di kejauhan, Edao menyipitkan matanya sedikit, dan meninju dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, pilar petir berwarna merah darah melesat lurus ke arah Ye Guan. Wah, pilar petir berwarna merah darah hancur seketika, dan jalan jahat itu mundur 1000 kaki lagi. Begitu dia berhenti, petir darah menyambar di sekelilingnya. Edao melambaikan tangan kanannya, dan pedang yang menancap di lengannya langsung hancur. Dia menatap Ye Guan yang tidak jauh darinya. Aku sudah mempermainkanmu begitu lama, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Saat suara itu jatuh, kilatan petir berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyapu dari alam malapetaka di kejauhan, lalu mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Ledakan, dalam sekejap, aura mengerikan menyapu langit dan seluruh dunia. Pada saat ini, semua makhluk hidup di seluruh alam semesta sejati dan alam semesta Guangxuan merasakan tekanan yang mengerikan. Tubuh yang akan dikutuk selamanya, inilah dirinya yang sebenarnya. Ketika mereka merasakan tekanan yang mengerikan ini, ekspresi semua orang di lapangan berubah. Bahkan orang-orang kuat di alam leluhur dewa tidak dapat menahan aura yang mengerikan ini. Tubuh dan jiwa Pei Sisen dan yang lainnya benar-benar mulai menjadi ilusi, membuat mereka sangat takut sehingga mereka mundur dengan keras. Pada saat ini, Cizen dalam kehampaan ruang dan waktu tiba-tiba melangkah maju, dan tepat saat dia hendak mengambil tindakan, belenggu misterius tiba-tiba jatuh dari langit dan menguncinya di tempatnya. Kunci jalan, sang leluhur bergerak, dan semua jalan bergetar, bersambung.